Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, betapa tidak mudahnya untuk bertobat. Seperti yang diminta oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami bersedia untuk bertobat, membarui hidup kami sesuai dengan kehendak. Di masa Advent yang kedua ini, terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam minggu Advent kedua ini ditampilkan Yohanes Pembaptis. Intinya kita diajak untuk bertobat. Intinya kita diajak untuk membaharui diri. Intinya bahwa kita diajak untuk memperbaiki perilaku, sikap, tapi terlebih memperbaiki mindset, cara pikir, dan cara pandang kita. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan berarti jalan lurus kita kepada Tuhan Yesus. Mengubah cara pandang, cara pikir, ya, pikiran kita ditujukan kepada Kristus. Dan pertobatan itu seperti Yohanes sendiri membutuhkan suatu sikap yang tegas, yang keras, yang tangguh, yang tegar. Ada unsur di dalam pertobatan adalah unsur apa? Unsur askese, unsur mati raga. Yohanes selama puluhan tahun berada di padang gurun dengan makan makanan yang ada di sana, madu hutan, belalang. Nah, apakah mungkin juga kita melakukan hal seperti itu? Dan perlu melakukan hal seperti itu di saat zaman now ini. Saya kira itu yang menjadi salah satu kebutuhan kita, salah satu sikap kita, belajar askes, mati raga. Kita mudah dipengaruhi oleh godaan-godaan, ya, konsumerisme, hedonisme. Mudah sekali dipengaruhi oleh godaan-godaan akan makanan, akan pakaian, konsumerisme. Segala hal kita mau beli lewat online, murah, diskon, dan seterusnya. Tapi juga hedonisme, kita juga mudah dipengaruhi oleh kesukaan nafsu-nafsu yang bisa kita lihat di dalam medsos, dalam TV, dalam dunia internet, dengan godaan-godaan untuk menghabiskan waktu, menghabiskan uang, ya, berapa jam kita pakai untuk menggunakan HP, medsos dengan TikToknya dan seterusnya. Sepertinya kemauan kehendak kita diumbar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafsu-nafsu kita sesaat. Dan itulah saya kira pada masa ini dibutuhkan hal tersebut. Keberanian untuk askes, keberanian untuk mati raga, keberanian untuk menyangkal diri, ya, ego kita. Sekarang ini ego kita diumbar, bahkan menguasai hidup kita sendiri. Kita bisa perhatikan bagaimana berapa besar kita dipengaruhi oleh barang-barang duniawi, ya. Meski mungkin kita tidak memakainya atau tidak memakainya dan terus menerus, ya. Dan saya kira tuntutan zaman ini adalah tuntutan untuk askes, mati raga, belajar menahan diri, ugahari. Itulah tantangan kita di zaman yang tidak mudah ini, di mana segala sesuatu dapat dengan mudah didapatkan. Kita harus belajar mengatakan cukup terhadap hal-hal yang menurut kita tidak dapat lagi memenuhi semua apa yang kita inginkan, nafsu-nafsu kita. Kita harus belajar merasa contented,
Jadi puas dengan apa yang sudah ada, tidak menambah, tidak menambah, dan tidak menambah. Maka mari saudaraku terkasih, belajar dari Santo Yohanes Pembaptis. Kita dipakai dan diajak untuk belajar berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang tetap baik, tetapi cukup. Berani mengatakan cukup. Kalau tidak, kita akan dipengaruhi oleh banyak hal yang memikat dan mempesona kita. Sekali lagi, tantangan zaman ini adalah melawan konsumerisme lewat lewat ongkir, lewat medsos, lewat daring. Ya. Semua itu membuat kita jatuh dan lembek. Ya. Di zaman ini dibutuhkan orang yang tangguh kuat seperti Yohanes Pembaptis. Hidup dengan askese dan mati raga. Hidup dengan keras dan tegas. Ya. Tanpa itu maka pertobatan menjadi sesuatu yang slogan kosong. Ya, kita berani semakin lama juga seberani melepaskan hal-hal yang tidak terlalu perlu. Ya, sekali lagi para saudara, mari kita menghayati semangat pertobatan dengan berusaha terus-menerus untuk menyangkal diri, ya, menyangkal ego kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua untuk berani menyangkal diri dan hidup ugahari untuk melawan konsumerisme, hedonisme, dan segala hal yang memikat kita. Dan kita perlu juga untuk menguasai diri, belajar mengatakan cukup. Tuhan memberkati Anda semua dan menguatkan Anda untuk berani mengatakan cukup dan sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dan mengagungkan Tuhan, karena Yesus menuntut kita lebih daripada yang kita hadapi sekarang. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.